Hai, perkenalkan saya Kadek Bagus Sukayana, nomor absen 19 dari kelas 14. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan saya akan membawakan materi tentang sumber sejarah. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mempelajari dan memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sumber ini menjadi sumber bagi penulisan sejarah, baik dalam bentuk dokumen tertulis, benda-benda arkeologi, tradisi lisan, maupun data lain yang relevan. Dengan kata lain, sumber sejarah adalah segala informasi, bukti, atau data yang digunakan oleh sejarawan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara objektif. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber sejarah. Yang pertama, ada sumber primer, yaitu sumber yang berlangsung dari masa peristiwa yang diteliti. Misalnya, dokumen resmi seperti prasasti, piagam, dan surat perjanjian. Yang kedua ada artefak seperti senjata, perhiasan, atau alat-alat kuno. Yang ketiga ada catatan pribadi seperti surat atau biografi. Selanjutnya ada sumber sekunder, adalah sumber yang dihasilkan oleh pihak yang tidak mengalami langsung peristiwa sejarah, melainkan menyusun kembali peristiwa berdasarkan sumber primer. Contohnya, yang pertama ada buku sejarah, yang kedua ada artikel ilmiah, yang ketiga ada ensiklopedia. Selanjutnya adalah sumber tersier, ada sumber yang berupa rangkuman atau kompilasi dari sumber primer dan sekunder. Misalnya, buku teks pelajaran, kronologi atau ringkasan sejarah. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan bentuk. Yang pertama adalah sumber tertulis informasi yang tercatat dalam bentuk tulisan seperti manuskrip, surat kabar, atau catatan resmi. Selanjutnya ada sumber lisan, adalah informasi yang diperoleh dari wawancara atau cerita turun-temurun seperti legenda, mitos, atau kesaksian hidup. Selanjutnya adalah sumber benda atau material. Sumber ini berbukti fisik berupa artefak, monumen, atau bangunan bersejarah. Selanjutnya adalah fungsi sumber sejarah. Yang pertama, rekonstruksi masa lalu, membantu memahami peristiwa, pola, dan dinamika kehidupan masa lalu. Yang kedua ada pembelajaran dan refleksi, memberikan pembelajaran berharga untuk masa kini dan mendukung pengambilan keputusan di masa depan. Yang ketiga, untuk identitas dan budaya, memperkuat kesadaran akan warisan budaya dan sejarah bangsa. Yang terakhir adalah kritik sumber. Dalam penelitian sejarah, sumber-sumber tersebut harus diuji keabsahan dan keandalannya melalui dua jenis kritik, yaitu kritik eksternal, yaitu memeriksa keaslian sumber seperti bahan, umur, atau bentuk tulisan. Yang kedua, ada kritik internal, menilai kebenaran isi sumber, misalnya apakah informasi di dalamnya dapat dipercaya dan relevan. Pemahaman dan analisis mendalam terhadap sumber sejarah sangat penting untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan akurat dan tidak bias. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.